Jadi intinya apa yang kita serukan selama ini nggak sia-sia ya. Upaya-upaya mereka untuk ya tadi ya si Ganjar menggait agama, Anies ya tadi Ganjar itu agama nasionalis dengan agama, Anies agama dengan agama, Prabowo nasionalis dengan nasionalis. Ternyata rakyat Indonesia kemudian mulai menyadari, bahkan Anies pun yang sudah begitu kentalnya dengan politik identitas sampai nggak berani ngomong lagi, dihajar terus kan, tidak berani membawa identitas itu, dan dia tahu pasti kalah kalau dia membawa identitas. Ini Pak Topik, coba saya setelkan ini pendapat orang-orang di Malaysia ya mengenai pemilu Indonesia. Yang Prabowo Gibran menang, Malaysia heran, sentimen agama tak laku di Indonesia. Jadi intinya apa yang kita serukan selama ini nggak sia-sia ya. Upaya-upaya mereka untuk ya tadi ya si Ganjar menggait agama, Anies ya tadi Ganjar itu agama nasionalis dengan agama, Anies agama dengan agama, Prabowo nasionalis dengan nasionalis. Ternyata rakyat Indonesia kemudian mulai menyadari, bahkan Anies pun yang sudah begitu kentalnya dengan politik identitas sampai nggak berani ngomong lagi, dihajar terus kan, tidak berani membawa identitas itu, dan dia tahu pasti kalah kalau dia membawa identitas. Sementara Ganjar dengan selingkuh kepada khilafah ini justru malah ada paling bawah dia, karena nggak jelas kan. Prabowo yang membawa nasional justru akhirnya dicintai oleh rakyat, termasuk orang-orang Islam sendiri. Beberapa dari kalangan Islam pun akhirnya berpihak kepada, termasuk PAN ya, partai PAN itu ya kan juga berpihak pada ini kan, pada Ganjar, pada Prabowo kan. Sementara si Sandiaga Uno keluar dari Gerindra dukung si ini ya, dukung Anies, keok habis ya. Sekarang bagaimana dengan pasca pemilu ini? Yang harus kita cermati kan sekarang pasca pemilu ini, ya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat ini, saya lihat sudah upaya-upaya makar dan subversif loh ya. Saya kira kalau sudah sampai titik tertentu, Jokowi harus terapkan undang-undang makar itu, Pak. Iya, tapi ya. undang-undang itu pun belum direvisi, Pak Paul. Nah, itu dia. Undang darurat itu tahun 59 itu. Katanya tidak paham hukum, Pak, soalnya, Pak. Tidak paham sampai undang-undang, itu kan undang-undang tata negara juga ya. Iya, jadi Sampai ke itu. sana ilmunya, Pak, rakyat jelata ini, Pak. Iya, itu kepentingan pembebasan Irian Barat itu Mungkin dulu. tahun depan, Pak, minggu depan, Pak Toping perlu cerita tuh, Pak, tentang makar. Apa sih itu makar dan subversif? Ini kita kasih warning, Pak. Kita teriak dulu, Pak, sebelum terjadi. Nah, ini yang saya paparkan malam ini adalah quick response. Artinya saya mengabaikan kemarin pelajaran tentang kepemimpinan negarawan. Kan baru sampai di karakter aja, belum kompetensinya seperti apa. Tapi ini karena ada situasional, ya makanya kita quick response. Supaya orang mereka juga Rabu depan tahu. perlu tuh, Pak, sebelum terjadi, kita cerita apa itu makar dan subversi. Jangan sampai rakyat goblok dibohong-bohongin, dipanas-panasin mau, oh tiba-tiba dia terlibat makar dan subversif tuh. Ya, tapi kan kata Bolusi tadi, bahwa kita ini sudah semakin cerdas. Semakin cerdas. Ya. Anak-anak saya tidak saya perintahkan untuk milih Prabowo. Saudara-saudara saya semua tobing-tobing itu hanya saya kasih. Ini malam ini kan saya kirim juga file saya. Pokoknya saya mau zoom di sini, saya kirim semua sama itu saudara-saudara saya. Keluar Bapak kan kalau nggak salah kemarin kan PDIP semua ya. Terus Iya. tiba-tiba Pak Prabowo Marga Toping menang begitu, gimana tuh responnya keluarga Bapak itu? Jadi ini kami perlu rapat lagi. Biasanya kalau satu keluarga itu ada yang berhasil, ya itu diulosi, dikasih ulos apa namanya, pokoknya ulos yang paling tinggi lah. Itu harus di dalam pesta diulosi. Cuman kan begini,
Kami tobing ini ada 9 kakeknya. Jadi kebetulan Pak Prabowo ini siadean dari Sumurung. Ada Sumutul, dia Sumurung. Jadi ketua tobing Sumurung lah. Tapi karena dia diangkat di Medan, ya kan, waktu dikukuhkan di Medan, ya mesti koordinasi dengan tobing-tobing yang ada di Medan lah. Itu aturan main, itu adat, nggak bisa dilanggar. Tapi intinya tobing itu ikut berbahagia atau jengkel nih, karena PDIP-nya kan kalah nih praktis kan. Ya, ada yang berbahagia, ada yang tidak, karena cara pemilu yang sekarang ini kan membuat satu keluarga aja bisa berantem kok, abang ade. Ya, kita sama pendeta saya dimaki-maki pendeta kok Pak. Oh iyalah, kenapa? Itulah perubahan paradigma itu membuat kita benturan, konflik. Nah, yang paling parah udah konflik paradigma, das-kudasmu itu. Kan itu yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang begitu. Saya sama kakak ipar saya aja nggak sama. Oh, dia pilih Anies katanya. Oke, silakan aja. 1 menit untuk memulai hanya dengan $10. Install Binomo. Tidak bisa kita paksa dia milih Prabowo. Ya. Ya tapi saya sekarang sama Teddy musuhan Pak Tobing. Apa? Sama si Teddy musuhan sekarang. Iyalah, kan Teddy kan bilang, dia bilang saya memilih PDIP karena ideologinya Pancasila. Nah, ini Pak Putih nggak nongol ya Pak Putih ya hari ini ya. Gerindra apa tidak Pancasilais? Aduh. Nah, inilah buktinya ya, Gerakan Indonesia Raya, itulah Gerindra. Nah, kesalahan PDIP karena dia merasa di puncak terus, dia lupa bahwa ada gravitasi. Gravitasi itu indikasi dari mana? Karena sudah banyak komplain. Ya. Nah, jadi komplain itu harusnya dijadikan butiran emas. Saya juga dulu ya, jadi komandan. Saya minta anak buah saya, ya, kamu komplainnya apa terhadap kepemimpinan saya? Kamu jangan takut, nggak ngomong. Kamu tidak saya apa-apakan, tapi kalau kau nggak ngomong, saya tempeleng, saya bilang. Ya keluar semua, itu nggak apa-apa, perbaikan kok. Oh, kamu nggak suka ya, yang ini ya. Oke, saya akan perbaiki. Kan begitu. Itu namanya musyawarah. Tapi kan sekarang ini gimana? Orang semuanya menggunakan power. Kalau tidak begini, saya copot. Wah, gawat. Itu yang kurang baik. Jadi empower. Nah sekarang kita lihat ya. Saya kan menganalisa apa yang dikerjakan PDIP selama 10 tahun ini. Bahkan sebelumnya juga. Ya kan sebagai partai pemenang. Nggak ada. Apa adanya? Enggak juga. Tapi terkait dengan undang-undang dasar ya. Terkait dengan apa? Dengan amanat pembukaan itu coba. Nggak ada. Saya yang tidak di partai, yang saya tidak di apa-apa, buktinya apa? Boleh taruhan saya. Siapa yang menginisiatif membutuhkan peacekeeping center yang ada di Sentul sana? Besok mau saya tunjukkan ini. Tapi saya bukan pengambilan keputusan, saya sodorkan. Berapa puluh tahun kita nggak punya peacekeeping center. Kenapa? Saya mengalami, saya yang menguji orang-orang yang mau berangkat pasukan perdamaian, baik dari polisi segala macam. Itu di kantor saya dengan orang dari anggota PBB. Bayangin, kalau di negara tertentu kan dia harus supir sebelah kiri. Itu kita tes semua itu. Nah, setelah saya berpikir ini apa ya, Indonesia ini kok nggak punya peacekeeping center, padahal itu amanat undang-undang loh. Nah, ikut serta. Terus serta menertibkan dan wujudkan perdamaian abadi. Perdamaian abadi loh. Ya, perdamaian abadi. Perdamaian abadi. Dunia dan perdamaian abadi. Iya, makanya coba cek pidatonya si Prabowo di depan apa kanselor Jerman itu di parlemen Jerman. Ada kok, bukalah. Nah, si Ganjar bisa apa tentang itu? Jadi ya peacekeeping center itu yang di Sentul itu adalah inisiatif saya sama ada adik saya. Letting 8 berapa dia? 82 si Uco Rahab.
Ya kita buat konsep, kita sodorkan ke Panglima. Akhirnya Panglima terima, disajukan pada SBY. Nah itulah saya ngomong ke AHY, karena AHY waktu itu berangkat sama saya ke apa? Saya pilih dia untuk ikut latihan peacekeeping center di Thailand. Nah itulah, jadilah diresmikan oleh Ban Ki-moon. Saya tidak diundang, saya tidak ikut karena saya sekolah. Itu persoalannya. Jadi apa inisiatifnya PDIP itu? Mana? Nggak ada. Seperti teroris. Nanti kapan kita paparan di sinilah? Apa yang saya paparkan beberapa tahun yang lalu. Ketika Boleh saya itu Pak Ji. Boleh itu, Iya. bagus itu. Iya, ketika Bagus pulang itu. saya Menarik dari itu Inggris, Pak Tobing. saya paparan. Seru itu Saya Pak. pap- Jadi Iya. kita buka kan semua kan. Ini Buka. Aka lanjut Aka nih. Aka nih udah Ya. lama nggak Yuk. ikut.